Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa air yang dipakai untuk bersuci, yang dimaksud air yang boleh dipakai bersuci itu adalah satu, berwudu, dua, mandi wajib, tiga, mandi sunnah, empat, istinja, lima, menghilangkan najis di badan, pakaian, dan tempat. Lima hal ini itu semuanya memakai air. Ya, kita ulangin lima hal ini nih. Berwudu, mandi wajib, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis di badan, pakaian, dan tempat. Lima hal ini kita menggunakan air. Nah, air yang boleh kita gunakan untuk bersuci itu kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ada 7 macam. Ada 7 asal air. 3 dari langit, 4 dari bumi. 3 dari langit itu adalah hujan, salju, dan embun. 4 dari bumi adalah laut, sungai, sumur, dan sumber. 4 tambah 3 sama dengan 7. Itu kalau dia masih murni, maksudnya air hujannya masih murni, air saljunya masih murni, air embunnya masih murni, air lautnya masih murni, sungainya masih murni, air sumurnya masih murni, air sumbernya masih murni. 7 macam itu kita boleh gunakan untuk berwudu, mandi wajib, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis di badan, pakaian, dan tempat. Tapi terkadang air itu bisa terkontaminasi dengan sesuatu atau dengan benda yang lain. Baik bendanya itu padat atau bendanya cair, baik bendanya itu suci atau bendanya itu najis. Nah, kalau air yang 7 macam tadi terkontaminasi dengan benda-benda yang kita sebutkan tadi, maka air ini apakah boleh masih bisa dipakai untuk bersuci tadi? Apakah boleh air yang 7 macam tadi terkontaminasi dengan benda-benda yang tadi kita sebutkan? Apakah boleh bisa dipakai wudu, mandi wajib, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis? Nah, disinilah nanti yang kita akan bahas, boleh tidaknya. Oleh karena itu, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah air yang 7 macam itu terbagi menjadi 3 bahagian. Menjadi 3 bahagian. Yang pertama, air yang suci pada dirinya dan bisa dipakai untuk bersuci. Arti suci pada dirinya itu adalah apabila air ini contohnya air suci pada dirinya. Apabila yang dimaksud bersuci pada dirinya itu apabila air ini kena badan, kena pakaian, kena tempat, maka badan, pakaian, dan tempat itu boleh dibawa ke dalam sholat. Baik badan, tempat, pakaian itu dalam kondisi basah ataupun sudah kering. Dan juga air ini boleh diminum. Mudah dipahami kira-kira? Itu yang disebut namanya suci pada dirinya sendiri. Suci pada dirinya sendiri. Kemudian dan boleh dipakai bersuci. Dia sudah suci pada dirinya dan boleh dipakai untuk bersuci. Boleh digunakan untuk berwudu, mandi wajib, mandi sunnah,
istinja, menghilangkan najis badan, pakaian dan tempat. Itu yang disebut namanya suci pada dirinya dan boleh dipakai untuk bersuci. Dipendekkan kalimatnya menjadi namanya air mutlak. Air apa namanya? Mutlak. Nah, itu ya. Satu. Bahagian yang kedua dari air yang 7 macam itu disebut namanya air yang suci pada dirinya, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dia suci, boleh diminum, kena badan, pakaian, tempat, boleh dibawa ke dalam sholat. Baik kondisi badan, pakaian, tempat itu masih kondisi masih basah atau sudah kering, nggak ada masalah. Itu yang disebut namanya suci pada dirinya. Tetapi air ini tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai mandi wajib, tidak bisa dipakai mandi sunnah, tidak bisa dipakai istinja, tidak bisa dipakai menghilangkan najis di badan, pakaian dan tempat, tidak bisa. Suci tapi nggak bisa dipakai bersuci. Udah dipaham dulu nih ya. Tapi kalau digunakan untuk nyiram mobil, nyiram motor yang tidak najis, nggak ada masalah. Untuk mandi biasa, bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, nggak ada masalah. Untuk nyuci baju yang tidak bernajis, nggak ada masalah. Diminum saja boleh. Tapi nggak bisa dipakai bersuci. Itu yang disebut namanya suci pada dirinya, tapi tidak bisa dipakai bersuci. Nah, nanti kita akan bahas air yang suci pada dirinya tapi tidak bisa dipakai bersuci. Itu ada 2 macam. Pertama air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Nanti kita akan bahas. Dan yang kedua disebut namanya air mutaghayyir. Air yang berubah dengan benda yang suci, baik warna, bau dan rasanya. Contohnya seperti air kopi, air teh, air susu dan lain sebagainya. Bapak-bapak suka minum kopi? Halo? Suka ya? Apalagi ditambah pisang goreng. Nah, hujan-hujan lagi, wah mantap sudah. Mertua lewat di depan mata nggak kelihatan lagi sudah. Minum kopi. Kopi itu diminum. Kopi itu ternyata terkena badan. Ketumpahan, kena badan, kena pakaian, tempat. Kita mau sholat, boleh nggak baju kita yang tadi ketumpahan kopi kita bawa ke dalam sholat? Boleh nggak? Boleh. Itu yang namanya suci pada dirinya. Tapi apakah boleh kopi itu digunakan untuk berwudu? Mandi junub, mandi sunnah? Istinja? Enggak boleh. Kayaknya bagaimanapun orangnya enggak boleh berwudu pakai kopi. Saya orang kaya, berwudunya itu pakai kopi luwak. Tetap enggak bisa. Nah, itu yang nanti kita sebutkan mutaghayyir. Air yang suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Bagaimana itu? Nanti akan sampai babnya. Kemudian bagian yang ketiga dari air yang 7 macam tadi disebut namanya air yang najis. Nah, air najis. Air najis ini terbagi 2. Ada air najis, ada air mutanajis. Kalau air najis memang asalnya najis, seperti air kencing. Najis enggak? Najis. 1 tandon air kencing difilter nih, 1 mesin kencing dapat 1 tandon. Difilter airnya, kemudian keluar airnya seperti air ini nih. Air apa ini? Aku pipa, seperti air ini.
jernih, nggak ada baunya, nggak ada rasanya. Boleh dipakai bersuci? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena asalnya najis. Itu yang disebut air najis. Ada lagi yang kedua disebut air mutanajis. Air mutanajis itu maksudnya adalah pertama airnya suci, lalu kejatuhan najis. Kalau air itu kurang dari 2 kula, berapa 2 kula itu? 2 kula itu adalah 217 liter. Kita punya air 200 liter, 1 drum. Berapa liter 1 drum? 200 liter. Kejatuhan tai cicak, nyemplung dia ke dalam drum tadi. Berubah atau tidak berubah air yang di dalam drum itu, maka 200 liter itu tidak bisa diapa-apain lagi. Tidak bisa dipakai mandi, tidak bisa dipakai berudu, mandi wajib, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis, nggak bisa diapa-apain. Begitu juga nggak bisa diminum. Begitu juga tidak bisa disiramkan ke mobil, ke motor, ke lantai, ke bunga. Kalau disiramkan semuanya itu, maka hukumnya jadi najis semuanya. Mudah dipahami? Tapi bagaimana? Dibuang sayang, dipakai nggak bisa. Ya nggak? 200 liter banyak nggak? Dibuang sayang, dipakai nggak bisa. Ada nggak caranya supaya nggak dibuang? Ada. Bagaimana? Nanti akan sampai babnya. Itu kalau airnya kurang dari 2 kula, kurang daripada 217 liter. Tapi kalau airnya 2 kula atau lebih daripada 2 kula, contoh air tandon, di tandon, ada tandon sini, nah situ, berapa liter? 1200 liter. Kejatuhan tai cicak di situ, bukan sebiji, 10 biji masuk tai cicak di situ. Benarnya atau tidak? Jawabannya tergantung, dilihat dulu. Kalau seandainya gara-gara tai cicak yang 10 biji tadi masuk ke dalam tandon, berubah air tadi, baik baunya, baik rasanya, baik warnanya, apalagi tiga-tiganya, maka air yang 1200 liter tadi semuanya menjadi najis. Tapi kalau seandainya tidak berubah, 10 biji tai cicak masuk, airnya penuh, nggak ada berubah, warnanya tetap biasa, jernih, baunya seperti air biasa, rasanya juga kayak air biasa, bernajis air tadi? Tidak. Lalu gimana caranya? Angkat tai cicaknya, buang keluar, maka air tadi tetap menjadi suci. Paham kira-kira? Namun apabila 120 liter tadi, 1200 liter tadi, kejatuhan tai cicak 10 biji, nggak berubah, najis nggak? Enggak najis. Tapi nggak dibuang tai cicaknya. Tai cicaknya nggak dibuang. Kurang, dipakai aja kurang sampai 200 liter. Nggak berubah dia airnya, tapi kurang menjadi 200 liter karena keseringan dipakai. Pertanyaannya, airnya najis atau tidak? Najis. Kenapa? Kurang dari 2 kula. Tapi kalau seandainya air tadi 1200 liter, kejatuhan najis tidak berubah, tai cicaknya dibuang. Kemudian dipakai air tadi sampai 200 liter. Najis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tai cicak tadi dibuang masih dalam kondisi lebih daripada 2 kula. Mudah dipahami ya?
Kalau seandainya 1.200 liter kejatuhan teh cicak 10 biji, nggak berubah, najis atau tidak? Tidak. Tapi dipakai sampai menjadi 200 liter. Menjadi 200 liter. Najis tidak? Najis. Boleh dipakai? Ya bisa. Cuman sayang dibuang. Ditambahin lagi airnya terus sampai 1.200 liter lagi. Tai cicaknya masih ada. Najis atau tidak? Hah? Hah? Tergantung. Apa tergantung? Apa yang tergantung? Dilihat lagi. Berubah atau tidak? Kalau dia berubah baik warna, rasa, dan baunya, najis. Kalau tidak berubah, maka kembali suci. Nah, supaya aman, buang tai cicaknya dulu. Kapan dibuangnya? Waktu kondisi air masih banyak. Lebih daripada 200 liter tadi.